Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Aldo Zega di podcast Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Radityo Setiobowo sebagai tim analis dan edukasi dari Okta Investama Berjangka. Jadi pada hari ini kami akan membicarakan topik yang menarik lagi untuk sobat-sobat Okta sekalian. Pada podcast sebelumnya, kita sudah membahas tentang strategi trading yang menggunakan money management, dan pada hari ini kami akan membahas salah satu strategi trading lagi yang disebut dengan momentum trading. Jadi bagaimana nih Pak Radit? Secara garis besar momentum trading ini seperti apa sih Pak? Ya, secara garis besar momentum trading ini jadi sebuah strategi yang menggunakan technical analysis untuk melakukan atau memanfaatkan peluang-peluang terbaik dari pola-pola yang terbentuk di pasar, seperti itu. Jadi, nah, pada prinsipnya pergerakan pasar ini kan memang ada trending market, trending up atau trending down, atau bahkan pergerakan pasar yang cenderung sideways. Ya. Nah, trending up, trending down ini kita bisa gunakan momentum trading ini untuk melihat perbalikan arah dari pergerakan harga yang tadinya naik menjadi turun, atau bahkan yang tadinya turun menjadi naik. Nah, sinyal-sinyal yang dimunculkan dalam technical analysis yang bisa mendeteksi pergerakan harga dari naik berbalik turun atau turun berbalik naik, ini merupakan peluang yang akan kita manfaatkan dalam penjelajahan momentum trading yang kita bahas pada pagi ini. Seperti itu, Mas Adi. Oh, jadi momentum trading berarti menggunakan tren dari market ya? Tapi ini lebih ke menunggu sinyal reversal gitu Pak, dari naik terus menunggu saat turun gitu? Ya, betul sekali. Nah, memang momentum trading ini tidak sama dengan strategi-strategi trading yang banyak digunakan oleh para pelaku pasar pada umumnya gitu. Karena juga namanya juga momentum ya, jadi peluang terbaik aja. Jadi dalam satu bulan itu kalau saya analogikan atau saya kasih contoh dalam pergerakan harga minyak dunia ya, yang bisa ditampilkan grafiknya nanti. Nah, itu dalam satu bulan ada 9 peluang yang bisa dimanfaatkan dari sinyal yang terbentuk dari momentum trading yang ada. Nah, pada prinsipnya momentum trading ini menggunakan beberapa indikator teknikal, salah satunya adalah moving average 3, kemudian moving average 14, kemudian stochastic standar 533 dengan upper band-nya di atas 80% untuk mengetahui overbought posisi, dan untuk lower band-nya di bawah 20% untuk mengetahui oversold posisinya. Jadi terdiri dari grafik utama dan tambahannya itu adalah stochastic seperti itu. Nah, dalam momentum trading ini kita memanfaatkan satu pergerakan harga yang berlawanan arah. Pergerakan harga di grafik yang berlawanan arah dengan pergerakan volume transaksi. Seperti itu kira-kira gambarnya. Oke, jadi kan berarti mengikuti indikator-indikator yang ada di grafik ya, Pak? Betul sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman Okta di sini mau mengikuti strategi ini, biasanya pakai time frame apa nih, Pak? Nah, momentum trading ini bisa diterapkan di berbagai macam time frame gitu ya. Tapi misalnya di time frame setengah jam gitu ya. Ya, ini pergerakan di time frame setengah jam, peluang tradingnya yang bisa dimanfaatkan ya tentunya dari sisi pergerakannya nggak banyak dibandingkan time frame 4 jam atau time frame yang terjadi di daily technical seperti itu. Nah, fluktuasi pergerakan harga di time frame 4 jam atau di daily technical itu biasanya bisa menghasilkan fluktuasi pergerakan harga yang signifikan hingga potensi return yang bisa diambil dari momentum yang terbentuk itu bisa signifikan kayak gitu. Tapi kalau di 30 menit atau 15 menit ya paling sekitar 5 sampai kalau di pergerakan emas ya atau di pergerakan minyak ya mungkin antara sekitar 30 sampai 50 pip seperti 50 poin seperti itu. Jadi untuk fluktuasi yang lebih besar dan ingin mentargetkan profit yang lebih ini harus di time frame yang tinggi gitu ya? Ya, betul sekali. Karena jadi kalau harus yang di time frame kecil pergerakannya cenderung sedikit. Ya, betul sekali. Nah, tapi kalau di contoh yang ada ya, yang nanti akan saya coba tampilkan itu kita bisa melihat di time frame 4 jam yang walaupun dalam satu bulan itu hanya 9 opportunity yang terbentuk dari pola momentum trading ini, namun
Kalau dilihat dari hasilnya itu akan sangat signifikan dibandingkan strategi-strategi trading agresif kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh pilihan yang bisa menjadi referensi bagi para octa trader sekalian dalam melakukan transaksi. Karena memang latar belakang dari sebuah investasi dan transaksi adalah return on investment gitu ya. Iya, betul. Dibandingkan dari banyaknya transaksi yang ada gitu. Nah, nanti bisa dibandingkan. Kalau teman-teman trader sekalian pakai strategi scalping, ROI-nya dalam 1 bulan berapa, ya kan, resikonya seberapa, kemudian dikalkulasi hasilnya seperti apa, kemudian menggunakan opsi kedua, misalnya pakai strategi momentum trading, hasilnya seperti apa, resikonya seperti apa, kemudian pakai misalnya swing trading, hasilnya seperti apa, semuanya itu kan bisa diversifikasi atau dibandingkan, kayak gitu kan. Nah, oleh sebab itu, karena saya lihat momentum trading ini bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif gitu ya, dan tidak membebani aktivitas rutin pekerjaan gitu. Nah, ini kita angkat sebagai sebuah tema dalam podcast pada hari ini seperti itu. Oh, jadi kan tadi Bapak sempat bilang kalau momentum trading ini hanya muncul sekitar 9 kali dalam 1 bulan ya, Pak? Itu contohnya saja, Iya, contohnya. tapi bisa lebih atau bahkan bisa kurang dari itu. Tapi maksudnya kan gini. Tapi berarti emang sedikit sekali momentumnya gitu ya, Pak? Ya, Tapi tapi saat emang dari hasil kan gini, seperti yang saya bilang tadi. Dalam 1 bulan sebuah investasi yang nilainya 10 bisa berkembang menjadi berapa? Kan ini pertanyaannya. iya. Nah, dengan momentum trading ini kalau saya perhatikan walaupun jarang masuk pasarnya dalam 1 bulan paling sekitar taruhlah 5 sampai 10 kali gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya hasilnya signifikan, lebih bagus dibandingkan pakai scalping yang menguras energi, menguras tenaga, ya kan, menguras waktu gitu, dan menguras konsentrasi kayak gitu. Seperti itu. Jadi walaupun jarang muncul, tapi dia saat sekalinya muncul dia menghasilkan keuntungan yang sangat signifikan begitu ya, Pak? Ya, sinyal itu cara kerjanya seperti itu. Nah, salah satu contoh yang saya tampilkan misalnya di pergerakan komoditas minyak seperti itu Minyak ya. dunia tadi ya. Nah, di situ ada opportunity pertama di mana saya menggunakan pola convergent divergent. Jadi bullish convergent ketika akan terjadi perbalikan arah dari turun menjadi naik, kemudian bearish divergent dari pergerakan naik menjadi berbalik turun. Nah, itu yang kita manfaatkan. Salah satu contoh di contoh pertama, di opportunity pertama itu ada pola terbentuk bullish convergent. Bullish convergent di mana pergerakan grafik sedang di bawah atau sedang turun, kemudian volume transaksi menunjukkan potensi penurunan volume transaksi yang memberikan satu sinyal bahwa harga akan kembali mengalami kenaikan gitu. Jadi penurunan volume transaksi jual yang mana itu memberikan satu gambaran akan terjadi potensi kenaikan atau perbaikan harga. Nah, di grafik itu jelas sekali gambarannya bahwa pola itu membentuk satu pola bullish convergent. Nah, di pola yang kedua tidak selisih beberapa lama dari situ ya gitu ya. Ada selisih 2 atau 3 hari dari opportunity pertama. Itu terbentuk satu pola yang namanya bearish divergent, di mana terjadi satu pergerakan kenaikan dari harga yang juga disertai dengan kenaikan volume. Namun pada gelombang penurunan atau gelombang kenaikan yang kedua itu disertai dengan penurunan volume transaksi. Nah, itu memberikan satu indikator kuat bahwa akan terjadi perbalikan arah yang tadinya naik menjadi turun. Nah, pola convergent divergent ini yang kita bisa manfaatkan bila terbentuk di grafik yang kita bisa sajikan di time frame 1 jam, 4 jam, harian, atau bahkan di time frame yang lain. Nah, ini yang kita manfaatkan pada saat kita mau entry market seperti itu. Oke. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi ada beberapa peluang yang saya tampilkan, tapi intinya dalam 1 bulan itu terbentuk 9 peluang yang ada, yang mana itu bisa menjadi satu referensi bila mana terbentuk dan kebetulan rekan trader sekalian melihat kejadian atau kondisi grafik yang serupa, ya, yang mungkin sedang diterapkan bukan hanya di minyak tapi juga di emas, kemudian di pairs currency lain, itu bisa diambil opportunity-nya gitu. Jadi strategi momentum trading yang berbasis pada
pola konvergen divergen ini bisa diterapkan bukan hanya terhadap komoditas emas, tapi juga bisa bukan hanya terhadap minyak, tapi juga bisa emas, bisa mata uang dan produk-produk lain seperti indeks saham seperti itu. Oke, jadi singkatnya strategi ini itu agar mengidentifikasi pola divergen dan konvergen di grafik Betul. dan memanfaatkannya gitu. Betul. Nah, tapi kan Pak ini strategi kan tidak ada strategi yang sempurna Pak. Ada Betul. kekurangan dan kelebihan pastinya. Betul. Nah, kalau strategi ini kekurangannya ini apa Pak? Nah, yang namanya analisa teknikal ini berdasarkan kan basisnya analisa teknikal. Teknikal ya. Dia menggunakan teori probabilitas. Jadi teori kemungkinan tertinggi. Kemungkinan, ya. Kemungkinan tertinggi. Jadi yang namanya technical analysis ini karena menggunakan teori probabilitas dan kemungkinan tertingginya hanya sekitar 80%, jadi ada potensi salahnya sekitar 20%. Gitu. Nah, yang pertama itu. Jadi yang namanya technical bukan merupakan inovasi yang ketika ada sinyal turun pasti akan turun gitu. Dan ketika ada sinyal mau naik pasti akan naik. Jadi harus disertai dengan manajemen risiko tentunya gitu. Jadi ketika sinyal bearish divergent yang mana terjadi kenaikan harga misalnya kemudian akan membentuk pola perbalikan arah menjadi turun, strateginya kan harga ketika naik untuk dijual kan. Betul. Sehingga harapannya ketika harga turun di situ mendapatkan gain kan. Nah, namun demikian penerapan strategi yang cocok untuk momentum trading ini adalah money management gitu. Jadi risk manajemennya yang paling cocok pakai money management. Jadi misalnya walaupun melakukan aksi jual jangan pakai lot yang besar gitu. Misalnya dengan modal $10.000 bisa memulai dengan risk ratio 1/10. Jadi modal yang dimanfaatkan atau risk ratio 1/5% misalnya ya. Jadi yang dimanfaatkan lotnya mulai dari 0,5 lot dulu gitu. Kalau konfirmasi harga di pergerakan time frame yang terbentuk 4 jam misalnya, 4 jam pertama benar nih ada sinyal penurunan. Terbentuk lagi candle di 4 jam berikutnya akan ada sinyal penurunan lagi, lotnya bisa ditambah. Jadi pakai strategi money management anti martingale. Oke. Penambahan posisi pada saat posisi benar misalnya. Jadi resikonya jadi kecil kan. Nah, seperti itu. Nah, atau sebaliknya misalnya ada pola bullish convergence yang mana dari turun siap menjadi naik. Maka strateginya turun untuk dibeli kan. Mulai dulu modal $10.000, mulai dengan 0,5 lot buy. Benar harga naik. Candle keduanya, sinyal candle berikutnya yang membentuk pola kenaikan candle, baru tambahin lotnya 0,5 lagi. Jadi dari modal 10.000 yang dimanfaatkan hanya 1.000 atau 10%-nya seperti itu. Nah, tentukan targetnya gitu. Targetnya misalnya $10 atau $15 atau $20 gitu kalau misalnya itu di emas ya. Dan tentukan juga batasan risikonya. Kalau pakai strategi money management dengan terbentuknya pola bullish convergence maupun bearish divergence, itu money management aja yang diatur gitu. Kayak gitu. Jadi dengan strategi ini akan menghindarkan seseorang ketika mengikuti arah tren bullish yang tadinya strateginya beli yang tiba-tiba harga berbalik menjadi turun, itu akan menghindarkan orang akan terjerumus pada beli di level yang terlalu tinggi atau jual di level yang terlalu rendah kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu kekurangan dari strategi momentum trading karena memang tidak ada strategi yang benar-benar 100% berhasil kan Pak? Betul sekali. Nah, tapi sobat-sobat Okta Traders kalian bisa mengkombinasikan strategi momentum trading ini dengan strategi di podcast sebelumnya yaitu money management. betul. Untuk memaksimalkan dan meminimalkan resiko. Betul. Satu lagi nih Mas Aldo. Yang namanya technical analysis, ini kelemahannya salah satunya adalah geopolitik aspek gitu ya. Jadi kalau misalnya ada berita perang atau ada berita yang terkait dengan perang dagang maupun perang fisik gitu ya. Nah, ini biasanya aspek teknikal ini akan mengabaikan faktor sinyal-sinyal terbentuk yang ada gitu. Jadi misalnya ada pola bearish divergence atau bullish convergence, tapi kondisinya sedang terjadi kemelut perang nih. Misalnya sebelumnya terjadi kemelut perang dagang gitu, antara Amerika dengan partnernya, ya, bisa diabaikan faktor teknikal yang seperti ini gitu. Jadi kelemahan keduanya selain dari probabilitas yang hanya 80%, selain itu juga mengabaikan faktor geopolitik seperti itu. Jadi tetap harus memperhatikan fundamental atau berita-berita ekonomi yang ada di ini untuk mengimplementasikan strategi ini ya Pak? Kalau data-data ekonomi dia biasanya akan selaras ya kalau berita-berita ekonomi. Yang saya maksud pada berita geopolitik, perang dagang atau
misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina dan sebagainya. Nah, seperti itu yang cenderung mendorong pergerakan harga bergerak satu arah karena faktor sentimen pasar. Gitu. Jadi intinya momentum trading ini bisa dimanfaatkan pada saat kondisi normal, kayak gitu. Oke. Jadi demikian pembahasan strategi momentum trading dari kami pagi ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi trader Okta sekalian supaya bisa survive di market. Tidak lupa juga, podcast kami kali ini didampingi oleh Bapak Makaros Amin sebagai wakil pialang kami. Terima kasih Bapak Radit. Ya. Dan saya Aldo Zega. Terima kasih dan sampai jumpa.